Marilah sebelum kita mulai Dharma sharing kita pada malam hari ini, kita bersikap anjali. Saya akan memanjatkan pujian kepada Guru Agung junjungan kita. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat malam Ibu Bapak peserta Dharma Talk Online Wihara Pluit Dharma Suka. Salam sehat untuk semuanya ya. Kita panjatkan puji syukur bahwa saat ini kita bisa berkumpul walaupun melalui online ya untuk Dharma sharing, untuk belajar, untuk mengingatkan diri kita kembali ya tentang ajaran dari Guru Agung Buddha. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, kalau kita dulu waktu sekolah ya, mungkin sekarang juga ada di antara pendengar yang masih sekolah ya atau kuliah. Nah, kita kalau sekolah itu kan belajar, mendengarkan guru, ya kan, mendapatkan pengetahuan ini dan itu, ya. Kemudian biasanya kan di akhir semester atau akhir tahun itu akan ada yang namanya ulangan umum atau tes atau ujian lah, ya. Kalau zaman saya namanya gitu, tes, ujian, ulangan umum. Nah, dari hasil ulangan umum ini didapat nilai, ya kan, untuk kita semua. Nah, nilai ini adalah salah satu tolok ukur sampai di mana kita sebagai murid itu bisa menyimak atau bisa memahami pelajaran atau kuliah yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya, memang sih nggak mesti misalnya hasil ujian atau hasil tesnya itu bagus gitu ya, berarti kita tuh memahami sepenuhnya apa yang diberikan ya, karena itu kan sifatnya sangat parsial, tidak menyeluruh gitu kan ya. Sebaliknya kalau nilai kita juga mungkin kurang baik gitu ya, itu pun bukan berarti kita juga tidak memahami ajaran. Mungkin saja kita udah belajar, udah menghafal dan udah menyimak setiap kuliah atau belajar di sekolah, tapi pada saat tes atau pada saat ujian, mungkin kita dalam keadaan yang kurang fit, ya kan? Atau mungkin ada sesuatu kejadian sehingga pada waktu mengerjakan soal-soal, kita jadi nggak fokus, nggak konsen. Sehingga apa yang sudah dipelajari misalnya, jadi tiba-tiba lupa, gitu ya. Intinya tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Dengan demikian hasil atau nilainya pun berarti tidak baik, ya. Tapi itu bukan sesuatu yang mutlak atau itu hanyalah sesuatu yang relatif karena adanya berbagai kondisi yang menentukan, ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, kalau kita sebagai umat yang meyakini satu agama atau satu ajaran, gitu ya, kita juga sama namanya belajar juga. Kita adalah juga seorang pelajar, seorang murid. Ya. Nah, bagaimana sih ukurannya gitu ya? Atau cara mengukurnya bahwa kita ini adalah seorang pembelajar Dharma atau seorang murid Buddha yang baik. Apakah setelah Dharma Talk kemudian ada tes online gitu kan? Ibu Bapak
dan saudara sekalian mungkin diminta mengisi jawaban pada kertas soal, gitu kan ya, tentang apa yang diceramahkan. Saya rasa tidak demikian, ya. Jadi standar pengukuran dari kita sebagai murid Buddha, ya, sebagai orang yang mempelajari Dharma, ya, itu tentu saja berbeda dengan standar pengukuran kita belajar di sekolah atau di kuliah, ya. Nah, apa sih standar pengukuran itu? Nah, kita lihat juga Dharma yang diajarkan oleh Guru Agung Junjungan kita yang Buddha, itu sering disebut juga sebagai ajaran praktek, ya, ajaran praktek. Mungkin ada istilah lain juga, ya, yang kira-kira mirip, ya. Tapi yang dimaksud itu adalah bahwa yang Buddha ajarkan kepada kita selama 45 tahun kurang lebih beliau menyebarkan Dharma, ya, sampai beliau parinirwana itu tidak lain adalah ajaran-ajaran yang semuanya itu seyogyanya kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mempraktekkan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah Dharma itu bermanfaat untuk kita. Ya. Nah, terus saya sudah mengenal ajaran Buddha sudah 20 tahun, 30 tahun, ya. Saya pun sudah Wisudi Trisarana, ya, sudah Kwei, ya, sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian saya juga rajin kebaktian, ya, nyaris tidak pernah absen kecuali ada alasan khusus, gitu ya. Saya juga rajin dengar Dharma melalui ceramah, juga melalui bacaan-bacaan, melalui sosial media, ya. Kemudian saya juga aktif dalam kegiatan di wihara. Misalnya wihara mengadakan satu event-event, apalah, baksos lah, function lah, atau mungkin mengadakan kunjungan kasih, menengok orang yang sakit, ya, atau mengunjungi mereka yang sedang mengalami kedukaan, misalnya. Saya juga aktif loh, Suhu. Pokoknya apa saja dah saya lakukan, apa yang di wihara ada, saya berusaha untuk mengikuti. Nah, kalau begitu apakah saya sudah layak disebut sebagai seorang pembelajar Dharma atau seorang murid Buddha yang baik? Sudah pantas belum dapat nilai 8 gitu ya, atau 9 atau mungkin 10, ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian, saya akan mengisahkan satu cerita yang saya ambil dari satu buku yang mungkin sudah Bapak Ibu pernah lihat atau pernah baca atau pernah mendengar, ya. Itu buku cerita tentang Zen. Jadi dalam buku ini dikisahkan banyak sekali kisah-kisah nyata, ya, dalam perjalanan seorang praktisi Zen, ya. Nah, ada satu cerita yang ingin saya sampaikan di sini. Di Jepang, ya, di mana Zen itu berkembang dengan pesat, ya. Pada zaman itu biasanya seseorang yang belajar kepada seorang guru Zen, ya, di wihara Zen, gitu ya. Setelah 10 tahun belajar bersama gurunya, mereka tuh dianggap sudah boleh menjadi guru, tentunya guru junior, gitu ya. Artinya sudah boleh mengajar orang lain. Nah, itu tradisi yang ada di kalangan Zen di Jepang pada saat itu. Jadi setelah 10 tahun belajar dengan guru, maka orang ini sudah
bahasa kita mungkin sudah dianggap lulus lah gitu ya. Jadi sudah boleh mengajar orang lain menjadi guru. Nah, dikisahkan ada satu murid Zen bernama Tenno, ya. Bernama Tenno, dia juga sudah 10 tahun bersama gurunya, belajar dengan tekun, dengan rajin, ya. Nah, jadi sudah waktunya untuk dia meninggalkan wihara tempat gurunya berdiam. Meninggalkan wihara untuk mengembara, ya, dan mencari tempat serta mencari orang-orang atau umat, ya, di mana dia bisa mengajarkan apa yang telah dia terima selama 10 tahun ini. Dalam perjalanannya, pengembaraannya ini, satu saat Tenno ini mampir ke sebuah wihara di mana berdiam juga seorang master Zen bernama Nan In, ya, bernama Nan In. Seorang guru besar Zen, seorang master Zen. Nah, saat itu cuaca kurang begitu bersahabat. Jadi agak hujan gitu ya. Hujan lumayan lah, tidak terlalu deras tapi ya bisa membasahkan diri kita. Jadi Tenno pada saat itu membawa sebuah payung. Nah, ketika sudah sampai ke tempat Master Nan In, ya, kan mungkin kita tahu ada bayangan rumah-rumah di Jepang itu seperti setengah panggung gitu ya. Jadi sampai di bawah, kemudian tamu atau siapapun yang datang ke rumah itu akan melepas alas kaki, ya. Begitu juga dengan Tenno. Dia sampai, kemudian dia lepas alas kakinya, sandalnya, ya, sandal kayu ya kalau di Jepang itu. Kemudian payungnya dia tutup, dia taruh juga di depan. Kan payung juga tidak bisa dibawa ke dalam karena basah. Nah, kemudian dia mulai naik sampai ke pintu depan, ya. Sudah menunggu Master Nan In tadi, pemilik tempat itu, ya. Jadi Master Nan In kemudian menyapa Tenno. Oh, selamat siang Tenno, ya. Hari hujan ya? Iya, Guru. Oh, kamu bawa payung? Bawa, Guru. Sudah ditaruh di depan kan? Sudah, Guru. Oh ya. Guru tanya, tadi kamu taruh payung di sebelah kiri sandalmu atau di sebelah kanan dari sandalmu? Mendengar pertanyaan itu, Tenno langsung kebingungan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Guru Nan In akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi bahasa kita mungkin gelegapan gitu ya, jadi tidak bisa langsung menjawab. Tidak bisa langsung menjawab, misalnya kiri, kanan, langsung gitu tanya. Dia terdiam sejenak. Baru mikir, tadi saya taruh di kiri atau di kanan? Ya. Nah, cerita ini ya, jadi artinya kemudian Tenno merasa, wah, ternyata 10 tahun dia belajar bersama gurunya, ya, itu belum membuat dia menjadi seorang praktisi Zen yang baik, yang mumpuni, ya. Karena dia tidak bisa membawa Zen pada setiap menit kehidupannya. Artinya, dia tidak bisa setiap saat akan tindakan-tindakannya. Dia tidak cukup mindful, penuh perhatian pada apa yang terjadi saat ini di sini, ya. Jadi tidak cukup mindful. Nah, Tenno menyadari hal itu, kemudian dia langsung pamit kepada Master Nan In. Dia masuk lagi ke wihara untuk belajar lebih lanjut lagi. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, cerita ini adalah ilustrasi dan sekaligus menggambarkan bahwa berapa lama waktu yang kita gunakan untuk belajar Dharma itu bukanlah satu ukuran. Ya,
bukanlah satu stempel bahwa seseorang, wah dia sudah 10 tahun, saya baru 5 tahun. Dia sudah 30 tahun, saya sudah 50 tahun, gitu ya. Lamanya waktu itu tidak merupakan jaminan bahwa kita sudah lebih memahami atau sudah lebih dapat mempraktekkan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu, semua praktek-praktek keagamaan di wihara. Apakah saya sudah layak disebut murid Buddha yang baik? Ibu bapak serta saudara-saudari sekalian. Ya. Nanti kita lihat berikutnya. Ya. Saya akan menceritakan satu kisah lagi, ya. Juga cerita tentang seorang Master Zen. Jadi malam minggu ini malam penuh cerita, ya. Mudah-mudahan bisa memahami, ya, dan bisa menarik manfaat dari cerita ini. Mungkin di antara Anda semua ada yang sudah pernah mengenal nama seorang penyair atau sastrawan besar di Tiongkok pada abad 11. Kira-kira abad 11. Dia lahir tahun 1037 atau begitulah, 1030-an, ya. Jadi abad 11. Namanya Su Tungpo. Su Tungpo. Dia ini kemudian dikenal sebagai seorang penyair, seorang sastrawan, seorang pelukis, seorang ahli kaligrafi, ya kan? Dan bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai seorang negarawan pada zaman itu. Nah, Su Tungpo ini berteman dengan seorang Master Zen bernama Foin, ya. Bersahabat baik, mereka berdua sering berdiskusi, sering berbicara tentang dharma, tentang kehidupan, gitu ya. Nah, tempat tinggal mereka berdua ini terpisah oleh satu sungai yang cukup besar. Satu mengunjungi yang lain, mereka harus menyeberangi sungai dengan perahu atau rakit. Nah, dikisahkan suatu saat Su Tungpo ini sedang duduk, ya. Setelah dia berlatih meditasi, mungkin beberapa minggu secara intensif, gitu ya. Satu saat dia sedang duduk merenung, ya, sedang duduk diam di depan kediamannya. Saat itu dia merasakan bahwa alam begitu sangat indahnya. Suasana, udara, semua terasa begitu nyaman bagi dia. Dia merasakan satu kebahagiaan yang tidak biasa, gitu ya. Nah, namanya juga seorang penyair, ya. Ketika mengalami segala sesuatu, apalagi yang indah, menyenangkan, langsung mengambil pena. Dia menulis sebuah syair. Sebuah syair berisi 4 baris, terdiri dari 4 baris. Dalam bahasa Mandarin syairnya ini indah sekali, ya. Cuma saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya mohon maaf, ya apa adanya, ya. Syairnya begini. Baris pertama. Kepalaku menyentuh bumi, ya. Aku bersujud menghormati langit, ya. Langit kan bagi orang Tiongkok itu adalah Tian, atau dalam bahasa lain disebut Tuhan, gitu ya. Artinya alam semesta, langit. Jadi kepalaku menyentuh bumi, aku bersujud menghormati langit. Baris pertama. Baris kedua. Seberkas cahaya kecil di dalam diriku, menerangi jagat raya yang luas ini. Seberkas cahaya kecil dalam diriku, menerangi jagat raya yang luas ini. Jadi cahayanya kecil, tapi bisa menerangi sesuatu yang luas. Kemudian baris yang ketiga. Sekalipun ada
8 penjuru angin, 8 angin dari 8 penjuru bertiup, saya tidak terusik. Sekalipun ada angin dari 8 penjuru bertiup, saya tidak terusik. Jadi menggambarkan dia seorang yang sudah stabil, sudah mantap, kokoh gitu kan. Jadi kalau ditiup angin tidak doyong, tidak bergoyang gitu ya, kokoh. Nah, kalimat yang terakhir adalah, saat ini saya duduk dengan tenang dan damai di atas teratai ungu yang gemerlap. Waduh, itu bahasa Indonesianya saja sudah lumayan kan, artinya sudah lumayan indah gitu ya, karena itu adalah syair ya. Apalagi kalau kita bisa baca bahasa Mandarinnya itu, ya memang sangat-sangat indah. Nah, jadi saat itu Sutumpo menulis syair itu sebagai ekspresi apa yang dia rasakan pada saat itu. Saat itu dia merasakan bahwa dia sudah mencapai satu tataran batin yang begitu tinggi, yang begitu hebat, sehingga dia berani mengatakan bahwa sekarang saya duduk di atas teratai ungu gemerlap. Luar biasa, bukan? Kita tahu para Buddha dan para Bodhisattva yang digambarkan duduk di atas teratai. Jadi Sutumpo merasa dia sudah mencapai tataran tinggi dalam pencapaian batin. Nah, dia kan tadi punya teman seorang Master Zen bernama Master Foin yang ada di seberang sungai. Karena mereka bersahabat baik, jadi Sutumpo merasa alangkah baiknya saya berbagi pencapaian ini, berbagi keindahan ini kepada teman baik saya, Master Foin. Agar dia juga turut merasakan pencapaian saya ini. Gitu ya. Jadi dengan niat yang begitu tulus ingin berbagi gitu ya. Jadi dia kemudian menggulung tulisannya itu dan memanggil seseorang untuk mengirimkan kepada Master Foin di seberang sungai. Singkat cerita, kurir ini pergi menyeberang sungai dan menyampaikan kertas tersebut kepada Master Foin. Master Foin kemudian membacanya sejenak, dan kemudian langsung mengambil pena dan menuliskan satu kata di bawah tulisan 4 baris syair tadi. 4 baris kalimat tadi. Menuliskan satu kata di bawah syair tadi. Kemudian menggulung kembali dan berpesan kepada kurirnya, sampaikan kembali kepada Tuan Sutumpo. Oh baik, Master, kata si kurirnya. Kemudian dia kembali lagi. Ya. Nah, selama si kurir ini dalam perjalanan bolak-balik, Sutumpo di tempat kediamannya sudah membayangkan bahwa Master Foin kemungkinan akan memberikan dia pujian atas pencapaiannya. Atau paling tidak, walaupun tidak memberikan pujian, tapi dia akan turut berbahagia atas pencapaian. Jadi dia sudah membayangkan akan mendapatkan balasan yang baik atau yang menyemangati dari Master Foin, sahabat baiknya. Nah, Ibu Bapak serta saudara sekalian, akhirnya kurir ini sampai kembali ke tempat Sutumpo. Dia memberikan gulungan kertas tadi, ya, Sutumpo langsung membukanya dengan penuh excited, dengan penuh antusias ya, untuk melihat apa respon dari teman baiknya ini. Jadi begitu dibuka, terbaca kan tulisan yang dibuat oleh Master Foin. Hanya satu kata. Namun satu kata itu, begitu dia baca satu kata itu langsung darahnya naik ke kepala.
emosinya langsung meledak. Lalu dia berbicara sendiri, artinya bergumam. Jangankan memberikan pujian, saya juga tidak terlalu mengharapkan dipuji. Tapi paling tidak jangan menuliskan kata ini dong untuk menghina saya, untuk merendahkan saya. Jadi dia marah-marah sendiri nih ya setelah baca itu. Nah, kemudian dia bilang, saya tidak bisa seperti ini. Saya harus minta penjelasan dari Master Point. Apa maksudnya menulis kata tersebut? Saya harus mendapat penjelasan dari dirinya langsung. Nah, kemudian dia cepat-cepat panggil orang lagi untuk mengantar dia menyeberang sungai ke tempat Master Point. Dengan api yang sudah di kepala, ya, dipenuhi oleh emosi karena melihat satu kata tadi, dia menyeberangi sungai. Sampai di tempat Master Point, pintu tempat tinggal beliau tertutup. Ya. Nah, ketika Sutumpo mau masuk, mau mengetuk pintu ya, dia belum sampai mengetuk pintu, di pintu itu tertempel satu lembar kertas, ya, bertuliskan 2 kalimat. Kalimat yang pertama, angin dari 8 penjuru tidak mampu menggoyahkan saya. Tapi angin kecil bernama, bahasa Indonesia apa ya, kalau kita buang angin itu namanya apa? KENTUT. Angin kecil KENTUT bisa menerbangkan saya ke tepi sungai yang lain. Jadi artinya ternyata Master Point itu menuliskan satu kata itu, yaitu tadi. Dalam bahasa Indonesia kita bilang buang angin, KENTUT. Kata itu yang dituliskan oleh Master Point di bawah syair yang ditulis oleh Sutumpo. Jadi Sutumpo sudah merasa pencapaian batinnya sudah tinggi, cukup tinggi. Bahkan angin dari 8 penjuru pun tak akan mampu mengusik. Tapi ternyata oleh angin kecil bernama K itu, Sutumpo sudah terbakar dan dia bisa angin kecil itu mampu menerbangkan dia ke tempat Master Point yang notabene ada di seberang sungai. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian, kalau zaman Hyang Buddha dulu, ya, yang Buddha Gotama, Buddha Sakyamuni dulu, ketika murid-murid beliau mencapai tataran kesucian, ya, apakah tataran kesucian pertama, kedua, ketiga, maupun terakhir atau yang keempat, maka Buddha akan memberikan konfirmasi. Atau murid lain mungkin bertanya, betul apa guru, dia tuh sudah mencapai ini, maka Buddha akan mengkonfirmasi iya atau tidak, gitu kan ya. Nah, ini Sutumpo mengkonfirmasi dirinya sendiri bahwa dia sudah mencapai satu tataran pencapaian batin yang tinggi. Namun kenyataannya tidak seperti itu kan, dari cerita tadi itu. Jadi dengan kata itu sendiri yang berarti kan seperti orang diomelin atau dimaki, kata-kata yang kasar lah ya. Dengan satu kata itu saja sudah meledak amarahnya tidak terkira, gitu kan ya. Jadi bagaimana bisa bilang angin 8 penjuru dia tidak akan terusik? Satu mustahil, bukan?
Ya. Oh ya, saya jelaskan juga angin 8 penjuru ini, ya. Yang dimaksud adalah 8 kondisi dunia, ya. Jadi suka, duka, ya, kesenangan, kebahagiaan atau penderitaan, ya kan? Suka, duka, untung, rugi, dipuji, dicela, terus hina dan mulia. Ya, itu 8 kondisi. Itu yang dimaksud dengan angin 8 penjuru dalam syair setempo. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian. Jadi ukuran bahwa kita sudah menjadi seorang praktisi dharma, sudah menjadi murid Buddha yang baik. Ya, bukanlah kita sendiri yang menentukan, melainkan orang lain. Orang lain yang bisa melihat apakah kita benar sudah menjadi seorang praktisi dharma yang menjalankan ajaran Buddha. Nah, dalam keseharian, tadi kita sudah rajin dengerin dharma, sudah hafal kitab suci, parita-parita, dan segala macamnya. Pagi sore baca parita, cawan ke. Misalnya itu kan sutra parita itu kan adalah kata-kata dari Buddha, ya, kata-kata berupa ajaran, kata-kata kadang-kadang juga mantra, mantra suci dan sebagainya. Kita sering mendaraskan itu, mengucapkan, memanjatkan parita dan sutra. Namun di lain waktu, mulut yang sama yang kita gunakan untuk mendaraskan sutra itu juga kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak nyaman di telinga, yang kasar, mengumpat, menghina, memfitnah, atau membicarakan hal-hal yang belum pasti, alias gosip, yang tidak jelas kepastiannya, dan juga sekalipun itu pasti juga tidak terlalu berhubungan dengan kita. Artinya bukan kita cuek, tidak peduli, tapi artinya kita tidak seharusnya lah berbicara itu, nggak ada kaitannya secara langsung, gitu kan. Tapi kita senang. Jadi mulut yang sama yang mengucapkan parita, kita gunakan juga untuk mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Kemudian juga meditasi. Saya sudah ikut retret meditasi suhu, sudah berkali-kali. Berbagai teknik meditasi sudah saya coba, gitu ya. Seperti makanan aja ya, dicoba. Jadi saya pagi sore sudah meditasi 1-2 jam, 3 jam sehari di rumah ya. Dan saya merasakan ketenangan yang sangat ketika saat saya bermeditasi. Rasanya damai, rasanya dunia itu tenang. Oh, bagus sekali. Bagus. Kebanyakan kita bermeditasi, yang ada adalah apa? Pikiran lari ke sana ke sini. Gitu kan ya, tidak bisa fokus. Sulit untuk merasakan ketenangan atau kedamaian. Yang ada pikiran lari sana lari sini seperti Sun Gokong yang begitu lincah. Jadi kalau kamu bisa begitu, bagus sekali. Cuma pesan saya, jangan biarkan ketenangan atau kedamaian yang kamu dapatkan dari meditasi itu hanya sampai di situ. Bawa ketenangan dan kedamaian itu keluar dari meditasi. Bawa itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih tenang, tidak panik, gitu kan ya, tidak gerusa-gerusu, gitu kan ya, lebih bisa menghadapi segala sesuatu dengan
pikiran yang jernih. Gitu. Jadi bawa ketenangan, kedamaian itu keluar. Jangan hanya ditaruh dalam meditasi kita. Kemudian, juga ketika kita mungkin merasa terluka oleh seseorang, kita menyatakan diri adalah seorang meditator ya, yang rajin dan sebagainya. Udah belajar banyak ya, merasakan ketenangan dan sebagainya. Namun banyak hal-hal dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita yang sulit untuk kita lepaskan. Misalnya itu tadi, kemarahan atau kebencian kita kepada orang lain, gitu kan? Tiap kali kita ceritakan kepada orang lain, itu akan membuka kembali luka hati kita. Ya. Nah, kalau demikian halnya, jadi apa dong manfaatnya kita bermeditasi? Menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam, gitu kan ya? Mungkin bisa digantikan dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat, gitu ya. Nah, karena meditasi itu hanya kita tempatkan terpisah dari diri kita. Bukan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sedangkan semua praktek-praktek Dharma, apakah itu meditasi, apakah itu baca parita, dan lain-lain, itu semuanya sama sekali adalah tidak terpisah dari diri kita. Semuanya ada dalam diri kita. Ada ungkapan mengatakan bahwa Dharma itu meliputi semua. Dan Dharma itu juga ada dalam diri setiap makhluk. Ya, memang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan bagi kita. Jadi saya sangat prihatin kalau misalnya ada yang mengatakan, wah Suhu, kalau kemana-mana pakai Dharma, mana bisa kita hidup, mana bisa kita bisnis, mana bisa kita bergaul, mana bisa kita melakukan ini dan itu. Kalau kemana-mana kita bawa Dharma. Saya prihatin sekali kalau ada yang mengatakan demikian, dan itu banyak. Kenapa begitu? Karena tidak pahaman, ya, karena ketidakmengertian. Dharma itu apa sih? Dharma itu adalah tuntunan hidup kita. Way of life, cara hidup. Jadi kalau Dharma kita taruh di lemari saja, di antara buku-buku, atau kita taruh di alas duduk meditasi kita saja, dia akan menjadi sesuatu yang percuma, tidak ada gunanya. Kasihan kan? Guru Buddha mengajarkan begitu lama kepada kita, tapi kita tidak melihat, tidak memahami apa yang beliau maksudkan. Contoh lagi misalnya, maaf sebelumnya masih ada waktu saya masih ada berapa menit lagi. Misalnya, contoh lain, Anda mungkin sering berdana makanan kepada anggota sangga, ya? Sering, di mana ada anggota sangga datang atau apa ya, berusaha untuk memberikan dana makanan. Sangat antusias, sangat giat sekali, tidak melewatkan kesempatan untuk itu. Namun di saat Anda berada di jalanan, di jalan raya, ketika berjalan di trotoar gitu kan ya, misalnya terus satu saat melihat ada saudara-saudara kita tunawisma gitu kan ya, yang dalam keadaan sangat papa ya, dalam keadaan sangat mengenaskan gitu ya, dan kelihatan sekali kalau dia tuh kelaparan, kekurangan ini dan itu. Ketika kita lewat dan melihat hal itu, kita cuma menoleh sejenak, langsung lewat lagi. Bahkan tidak muncul rasa iba dalam diri kita. Bahwa ada seseorang atau satu keluarga yang sedang menderita
kelaparan. Dan saya ada di situ. Seharusnya saya bisa menolong. Apakah dengan memberikan sesuatu dan sebagainya, banyak cara. Tapi di lain pihak, di mana-mana ada anggota sangga, kita kejar supaya bisa berdana makanan. Lalu ada satu suara lain mengatakan, yalah Suhu, kalau berdana kepada sangga itu kan ladang yang subur. Jadi saya melakukan sesuatu juga harus pilih tempat yang baik dong. Sedih dengarnya. Berdana kepada sangga tentu saja baik, sangat baik dilakukan. Namun, Anda juga harus hati-hati. Tujuan Anda beranak pada sangga itu apa? Berdana makanan. Supaya saya dapat rezeki yang berlimpah, Suhu. Kan kalau berdana makanan, mendapat rezeki yang berlimpah. Berdana sepiring nasi, nanti dapat 5 karung beras. Rezeki yang berlimpah. Bukankah itu yang diajarkan oleh Buddha? Berdana mendatangkan akibat rezeki. Jadi, tanya kepada diri sendiri. Niat Anda berdana saat itu adalah supaya mendapatkan hasil atau akibat dari dana itu yang berlimpah. Atau Anda berdana untuk mendukung sangga. Kan kalau nggak ada yang dana makanan, Bante nggak bisa makan. Ya kan? Jadi harus ada. Jadi kita berdana makanan untuk mendukung kebutuhan, salah satu kebutuhan sangga, yaitu makanan. Bukan dibalik. Ya, tapi kalau kebutuhan sangga kan nanti yang dana juga banyak. Dana banyak itu tidak masalah, itu bukan urusan kita. Yang penting niat kita adalah mendukung kehidupan sangga. Akibatnya, jangan takut. Komputer hukum karma itu luar biasa canggih. Tidak akan ada yang error. Apa yang Anda lakukan pasti Anda yang terima, bukan saya yang terima. Atau saya lakukan, bukan Anda yang terima. Itu tidak akan pernah error. Jangan khawatir. Tapi harus dijaga niat. Kan yang Buddha ajarkan kita. Karma itu apa sih? Karma itu adalah cetana, niat. Nah, dipakai dalam keseharian kita. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena memikirkan akibatnya yang akan kita peroleh. Tapi kita berbuat sesuatu untuk apa? Tujuan kebaikan pihak yang kita bantu misalnya. Nah, itu harus terus dijaga, dirawat, diingat-ingat kembali supaya tidak melenceng. Ya, itu contoh saja, ya. Nah, kemudian apa misalnya? Function. Sering function. Wah, kasihan nih binatang, biar dia hiduplah bebas di alam bebas gitu kan ya. Oh iya. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Tapi di lain pihak, hati Anda tidak tergugah ketika mendengar atau melihat seseorang atau apa gitu ya, yang dalam keadaan terluka misalnya, dalam keadaan terancam jiwanya, apakah itu karena penyakit atau karena sesuatu. Hati ini tidak tergugah. Biarin saja dia sedang terima karmanya. Oh my goodness. Ya, biarin saja dia sedang terima karma sendiri, kan karma masing-masing.
Oh, sangat memprihatinkan pemikiran seperti itu. Sungguh satu pandangan yang keliru. Jadi function itu adalah menyelamatkan kehidupan. Kalau kita mau menyelamatkan kehidupan berarti kita menghargai, menghormati kehidupan. Kita akan menjaga kehidupan. Kita akan berusaha supaya orang yang terancam kehidupannya menjadi pulih dan sebagainya. Orang yang sakit mau berobat, jelas tidak ada kemampuan, kita bantu. Tergugah untuk menolong supaya dia bisa selamat dari bebas dari penyakitnya dan pulih seperti sedia kala. Misalnya. Ya. Jadi beberapa hal tadi itu hanya contoh-contoh dan masih banyak lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jangan kita terpaku kepada bentuk-bentuk luar atau bentuk-bentuk fisik dari praktek-praktek dharma yang kita lakukan. Merasa sudah melakukan itu semua, saya sudah jadi murid Buddha yang baik. Sama sekali bukan jaminan. Tapi bagaimana Anda melakukan itu semua? Anda bermeditasi, baca parita, wangsen, berdana makanan, dan sebagainya. Setelah Anda mengenal Buddha Dharma, berapa lama Anda kemudian berubah menjadi seorang pribadi yang lebih menyenangkan, di mana orang-orang sekeliling Anda merasa nyaman berada dekat Anda, merasa teduh, merasa sejuk dalam arti yang positif. Bagaimana praktek-praktek dharma kita itu memberi kebahagiaan juga kepada orang lain. Orang lain siapa? Nomor satu, keluarga kita, orang yang ada di dekat kita. Kalau Anda tadi rajin baca parita, rajin nianfo, sehari bisa 10.000 nama Buddha Amitabha, Omitofo, Omitofo 10.000. Setelah itu Anda juga sangat piawai dalam memarahi anggota keluarga Anda. Apakah istri, anak-anak, termasuk para asisten, para karyawan, pegawai, dan sebagainya. Orang-orang di sekeliling Anda. Bukan itu yang Buddha inginkan. Ini bagaimana dharma yang kita rasanya kita udah miliki, yang kita merasa kita sudah memiliki, itu bisa bermanfaat buat orang lain. Ya itu tadi, dengan kita berubah ke arah yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih sesuai dengan dharma. Yang tadinya pelit, kikir, sangat sulit untuk keluar. Prinsipnya, sudah masuk, tidak bisa keluar. Banyak loh yang seperti itu. Ada pintu masuk, tapi tidak ada pintu keluar. Nah, setelah belajar Buddha Dharma, kemudian menjadi, oh, mana bisa, semua itu kan dua sisi, ada masuk, ada keluar. Dan itu semua apa? Oh, itu melatih kerendahan, kemurahan hati. Oh, melatih kita melepaskan ego, aku kita. Oh, itu melatih mengurangi keserakahan kita, misalnya. Nah, setelah mendengar, mengetahui hal itu, diterapkan. Kita yang tadinya kikir menjadi tidak terlalu kikir. Ya kan? Kita yang sudah murah hati menjadi lebih murah hati. Kita yang tadinya sangat tidak ramah kepada orang lain karena nggak ada urusan, saya hanya ramah, baik, sopan terhadap orang-orang di mana ada kaitan langsung dengan saya, misalnya. Dirubah. Bukankah dalam ajaran Buddha disampaikan bahwa setiap makhluk adalah calon Buddha, memiliki benih kebudahan? Jadi artinya apa? Artinya kita sama satu sama lain.
Mungkin untuk sampai ke tahap itu bahwa kita tidak membedakan semua orang di hadapan kita, mungkin itu bukan tahap yang mudah. Tapi paling tidak kita sudah bisa merubah sedikit-sedikit dari kebencian, kemudian kita mulai mengurangi. Kemudian kita mulai memaafkan. Kalau orang itu salah sama kita, memang orang aja yang salah sama kita. Apakah kita tidak pernah salah terhadap orang lain? Pasti. Malah mungkin kita lebih banyak salahnya. Cuma kita nggak sadar saja. Ya. Jadi, mendengar ajaran Buddha bahwa kebencian hanya bisa berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Tapi kita sudah dengar itu ceramah, sudah dengar itu berkali-kali, berpuluh kali. Tapi tetap saja kalau ada satu orang yang kita anggap menyakiti kita, melukai kita, misalnya gitu kan ya, kita terus menyimpan di dalam hati. Kita menggenggam kemana-mana, kita pikul kemana-mana, tidak mau melepaskan. Nah, saya rasa waktunya sudah selesai ya, Pak Sawan ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, saya ringkaskan sedikit. Jadi ukuran kita, apakah kita adalah murid Buddha yang baik, apakah kita seorang praktisi yang baik, itu tidak bisa dilihat dari segi atau bentuk-bentuk luar, bentuk-bentuk fisik yang kelihatan oleh mata. Tetapi oleh apakah kita menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik dari kita sebelum mengenal Dharma, dibanding kita setelah mempelajari, setelah mengenal Dharma lebih dalam lagi. Apakah kita menjadi orang yang lebih menyenangkan, membuat banyak orang lain bahagia setelah kita mengenal Dharma? Ya, jadi kalau semua itu jawabannya adalah tidak, maka kita mesti melihat lagi ke dalam diri. Di bagian mana nih yang harus saya tingkatkan supaya saya menjadi seperti itu, ya? Karena ajaran Buddha adalah praktek, hanya praktek. Tanpa praktek itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ingin juga memberi semangat kepada kita semua, ya, pada masa-masa yang sulit ini, di mana keadaan dunia begitu sulit, ya, memprihatinkan. Tapi tetaplah merawat dan menjaga batin kita agar sesedikit mungkin terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, agar kita bisa menjaga ketenangannya, agar kita tetap bisa berpikir jernih, ya. Segala sesuatu itu akan ada akhirnya, ya. Baik maupun buruk semua itu akan berlalu, ya. Yang penting bagaimana kita menghadapinya sekarang dengan tenang, dengan pikiran yang jernih, dan senantiasa berpedoman kepada Buddha Dharma. Terima kasih atas perhatiannya.